Saat mereka masuk ke dalam rumah, terlihat kalau Hyunwoo terus mengikuti Hae-in sampai di depan kamarnya, karena Hyunwoo harus segera menghapus pesan dari kakaknya. Di sana mereka berdua terlihat sangat canggung. Hae-in berpikir kalau Hyunwoo sangat perhatian padanya. Kemudian Hae-in pun segera masuk ke kamarnya, dan dia langsung mengecas ponselnya itu. Di sana Hae-in terlihat sangat bahagia. Saat Hae-in sedang mandi, Hyunwoo segera menyelinap masuk ke kamar Hae-in. Dia langsung mengambil ponsel itu dan menghidupkannya. Tapi di sana dia sempat tidak bisa membuka ponsel itu karena dia tidak tahu kata sandinya. Saat itu tiba-tiba dia teringat kemungkinan angka itu digunakan untuk kata sandi ponsel itu, dan ternyata Hae-in menggunakan angka itu. Hyunwoo pun langsung menghapus pesan yang dikirimkan oleh kakaknya itu. Saat dia mau pergi, tiba-tiba Hae-in keluar dari kamar mandi. Di sana Hyunwoo terlihat sangat kaget. Kemudian dia beralasan kalau dia tidak bisa tidur dan ingin mengecek keadaannya saja, dan dia juga ingin berbicara. Saat itu Hae-in dengan senang hati mengajak Hyunwoo untuk duduk dan berbicara. Tapi Hyunwoo menolak dengan alasan dia tidak mau mengganggu Hae-in karena sudah sangat larut. Kemudian Hyunwoo pergi dari sana. Saat ini Hae-in terlihat bahagia. Menurutnya Hyunwoo sangat perhatian padanya. Saat ini Hyunwoo teringat dengan kata sandi ponsel milik Hae-in. Ternyata itu adalah saat pertama kali Hae-in hamil, dan mereka terlihat sangat bahagia. Tapi Hae-in keguguran, dan Hae-in menggunakan tanggal itu untuk kata sandi ponselnya itu. Di sisi lain terlihat kalau ibunya Hyunwoo marah-marah pada kakaknya itu karena mereka datang menemui Hae-in, dan ibunya tidak mau mereka datang ke sana karena dia sangat memahami bagaimana kondisi putranya di sana, dan ibunya terlihat sangat kesal. Saat itu kakaknya juga menceritakan kalau Hae-in tidak tahu tentang niat Hyunwoo untuk bercerai, dan ibunya Hyunwoo tambah kesal karena memikirkan keadaan putranya yang tidak bahagia. Dia sangat mencemaskan Hyunwoo. Saat ini Hae-in berusaha untuk mengambil rambut yang jatuh di bajunya Hyunwoo, tapi saat itu Hyunwoo berpikir kalau Hae-in ingin menciumnya, dan dia sudah siap-siap sampai bibirnya itu monyong gitu. Saat ini Hyunwoo terus meyakinkan dirinya bahwa dia hanya merasa takut terhadap Hae-in, tapi tanpa disadari dia sedang jatuh cinta lagi dengan istrinya itu. Hyunwoo sangat terpesona dengan kecantikan istrinya. Dia bahkan terlihat bengong saat memandangi Hae-in pagi itu. Saat mereka ingin berangkat ke kantor, di sana Hae-in memuji ketampanan Hyunwoo, dan hal itu membuat Hyunwoo terlihat sangat bahagia. Dia sampai senyum-senyum gitu. Saat tiba di kantor, Hyunwoo masih memperhatikan Hae-in. Dia sangat senang saat memandangi Hae-in yang sedang tersenyum, sehingga dia juga ikut tersenyum. Saat ini Hyunwoo berusaha menarik perhatian Hae-in. Dia bahkan membelikan sepatu kets untuk Hae-in, dan dia langsung memberikan sepatu itu pada istrinya itu. Menurut Hyunwoo, sepatu itu sangat cantik dan sangat nyaman digunakan. Hae-in pun langsung memakai sepatu itu. Melihat hal itu, Hyunwoo terlihat sangat senang. Tapi saat itu tiba-tiba Eun Sung datang menghampiri Hae-in, dan kebetulan Hyunwoo juga melihat hal itu.
dan dia terlihat tidak senang. Di sana Eun-sung bersikap sok akrab gitu dengan Hae-in. Dia bahkan menyeka rambutnya Hae-in. Saat di perjalanan, Eun-sung menanyakan tentang sepatu yang dipakai oleh Hae-in karena tidak biasanya dia memakai sepatu itu. Dan Hae-in langsung bilang bahwa itu pemberian dari suaminya. Kemudian Hae-in pun bertemu dengan klien bisnisnya. Di sana klien itu setuju untuk bekerja sama dengan Hae-in, asalkan Hae-in memenuhi syarat utama yang telah ditetapkannya. Dan akhirnya Hae-in berhasil bekerja sama dengan klien itu, dan mereka pun pergi dari sana. Saat itu Hyun-woo langsung pulang ke rumah karena disuruh pulang oleh istrinya. Istrinya bilang ada kejutan penting yang ingin disampaikan pada suaminya itu. Dan Hae-in langsung memberikan sebuah amplop yang berisi tentang informasi rumah sakit yang bisa mengobati penyakitnya itu. Saat membaca surat itu, Hyun-woo terlihat sangat syok karena harapannya untuk berpisah dengan Hae-in akan musnah. Dia terlihat sangat tidak senang. Sedangkan Hae-in terlihat sangat bahagia karena dia masih memiliki peluang untuk hidup. Malam itu Hyun-woo tidak bisa tidur semalaman, dia terus memikirkan nasibnya. Kemudian dia datang untuk minum-minum karena dia lagi banyak pikiran. Tapi dua temannya itu sangat mengagetkannya hingga terjatuh. Kemudian Hyun-woo pun kembali ke rumahnya. Di sana Hyun-woo mulai menetapkan pendiriannya bahwa dia harus segera bercerai dari Hae-in apapun yang terjadi. Keesokan harinya Eun-sun datang ke rumahnya Hae-in. Di sana Hae-in ingin membuatkan kopi untuk Eun-sun, tapi Hyun-woo terlihat sangat cemburu. Saat itu dia langsung menanyakan kenapa Hae-in tidak marah saat Eun-sung menyentuh rambutnya waktu itu. Tapi Hae-in terlihat sangat marah saat terakhir kali Hyun-woo menyentuh rambutnya. Dan hal itu membuat Hyun-woo sangat bingung. Saat itu Hae-in tidak menjawab pertanyaan dari Hyun-woo. Dia pun langsung pergi dari sana. Di sini Hyun-woo terlihat kesal karena Hae-in pergi tanpa bilang apapun. Kemudian Hyun-woo mulai mengawasi istrinya itu, yang saat ini sedang bicara dengan Eun-sung. Hyun-woo terlihat sangat cemburu, dia bahkan mondar-mandir di sana. Kemudian Hyun-woo pun masuk ke dalam. Di sana dia berusaha menguping pembicaraan mereka. Karena kesal, Hyun-woo pun datang untuk curhat pada temannya. Di sana dia terlihat sangat kesal pada Eun-sung. Dia tidak ingin pria itu mengganggu istrinya. Saat tiba di kantor, ibunya Hae-in sudah menunggunya. Ibu itu sangat kesal karena Hae-in berhasil bekerja sama dengan klien penting, sedangkan putranya tidak bisa bekerja sama dengan Eun-sung, dan dia menyalahkan segalanya pada Hae-in. Saat ini Hae-in terlihat tidak sehat, dan saat itu Hyun-woo langsung datang dan membantunya, dan akhirnya ibunya pun pergi dari sana. Kemudian Hyun-woo memberikan obat pada Hae-in. Setelah dia minum obat, Hyun-woo menyarankan supaya Hae-in menceritakan penyakitnya itu pada keluarganya. Di sini Hae-in terlihat kesal. Dia pun memberitahukan alasan dia tidak memberitahukan tentang penyakitnya itu karena dia tidak mau keluarganya shock dan merasa terbebani atas dirinya. Di lain sisi, ternyata Eun-sung sedang merencanakan sesuatu untuk membuat Queen Group bangkrut, dan dia sangat ingin mengambil alih Queen Group. Dan ternyata itulah tujuannya mendekati Hae-in. Di sisi lain, ibu ini juga sedang berusaha mengambil hati kakeknya Hae-in, karena dia juga punya niat tersembunyi. Saat ini ayahnya Hyun-woo sedang melakukan kampanye untuk acara pemilihan kepala desa berikutnya, dan dia mencalonkan diri kembali. Tapi di sini para warga terus mengejeknya karena percuma memiliki menantu yang kaya jika tidak pernah dikunjungi. Dan hal itu membuat ayahnya Hyun-woo terdiam dan tidak bisa berkata-kata.
Tapi saat itu tiba-tiba banyak mobil yang datang ke area itu dan orang-orang yang ada di sana sangat penasaran siapa yang datang ke sana, dan ternyata yang datang ke sana saat itu adalah menantunya, sehingga membuat ayahnya Yunwoo sangat kaget karena ini pertama kalinya menantunya datang ke desa itu setelah mereka menikah. Di sana Hein langsung memperkenalkan dirinya sebagai menantu dari kepala desa. Ternyata sebelumnya kakaknya Yunwoo sempat mengirim pesan pada Hein. Dia meminta Hein untuk datang ke desa mereka sekarang. Dan kakaknya sangat kaget karena Hein beneran datang. Dia bahkan membawakan banyak hadiah untuk membantu kampanye mertuanya itu. Dan dia juga mengadakan acara minum-minum. Saat ini ibunya Yunwoo memberitahukan pada putranya bahwa Hein datang ke sana saat ini. Mendengar hal itu, Yunwoo pun terlihat sangat kaget dan Yunwoo bergegas menuju ke kampung halamannya. Saat ini Hein sedang berada di kamarnya Yunwoo. Di sana dia sedang melihat-lihat. Saat membuka laci, dia menemukan sebuah alat pemutar musik dan dia pun mengambilnya sambil mendengarkan musik itu di halaman rumahnya Yunwoo. Hein terlihat sangat menikmati musik itu. Tapi tiba-tiba keponakan Yunwoo datang ke sana. Anak itu berusaha memperkenalkan dirinya pada bibinya itu karena mereka sama sekali belum kenal. Kemudian anak itu sangat takjub dengan mobil yang dimiliki oleh Hein dan dia sangat ingin menaikinya. Kemudian Hein pun menyuruh supirnya untuk membawa jalan-jalan anak itu. Tapi saat itu tiba-tiba handsetnya terjatuh. Saat Hein ingin mengambilnya, penyakitnya pun kambuh dan dia seperti tersesat di sana. Di sini terlihat Hein tidak tahu arah. Dia bahkan menangis di lumpur itu. Saat itu Yunwoo tiba di sana dan dia langsung menghampiri ayahnya. Lalu dia menanyakan keberadaan Hein pada ayahnya. Dan mereka bilang kalau saat ini Hein sedang berada di rumah. Kemudian Yunwoo segera pulang ke rumah. Sampai di sana dia tidak bisa menemukan keberadaan Hein. Yunwoo hanya menemukan handset miliknya yang terjatuh di halaman depan rumahnya. Karena cemas, Yunwoo langsung berusaha untuk mencari Hein. Saat ini dia berkeliling desa dengan sepeda itu untuk mencari Hein. Ternyata saat ini Hein sedang kebingungan dan saat itu Yunwoo pun tiba di sana. Awalnya Hein tidak memberitahukan Yunwoo kalau penyakitnya kambuh. Tapi karena Yunwoo terlihat kesal, Hein pun memberitahukan kalau dia tidak ingat apa yang terjadi padanya. Dan dia tidak tahu kenapa dia bisa berada di sini. Mendengar hal itu, Yunwoo terlihat sangat sedih dan dia pun langsung memeluk istrinya itu. Simak cerita selanjutnya di next episode.